Shalom dan selamat malam. Apa kabar Anda di sana? Kita berjumpa lagi di program acara Kidung Pengharapan edisi hari ini di hari pertama bulan 6 tahun 2020, 1 Juni 2020. Dan bertepatan di hari ini bangsa Indonesia dan kita semua memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu lambang negara kita yang menjadi penyemangat kita, menjadi semangat bagi kita untuk hidup dalam kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Maka hari ini luar biasa sukacita kita bersama, baik sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai umat Tuhan yang menjadi bagian dari negara yang kita cintai ini. Karena itu saya mengucapkan selamat malam dan selamat untuk kita semua merayakan hari lahirnya Pancasila. Selamat malam Anda yang baru bergabung dengan kami di sini. Anda tengah menyaksikan program acara Kidung Pengharapan edisi malam hari ini. Dan seperti biasa di program acara ini kita akan bersama-sama bernyanyi, kita akan bersama-sama berdoa, bahkan mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan khusus malam hari ini dalam edisi ataupun memperingati hari lahirnya Pancasila, lambang negara kita, nuansa di program acara kita malam hari ini menjadi nuansa kebangsaan, pujian dan pengharapan kita malam hari ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Biarlah negara kita ini dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Maka saya mengajak kita semua untuk tetap stay di sini dan mari kita membagi program acara ini kepada semua kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, dan semua orang yang tentunya membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah melalui program acara malam hari ini, kita semua kembali akan memperoleh semangat, pengharapan, dan juga pemulihan dari Tuhan. Acara ini akan menemani Anda terus selama masa pandemi COVID-19. Dan malam hari ini, kami berdua, saya dan Bapak Pendeta Immanuel Bone, akan menemani Anda hingga acara ini selesai. Baik, shalom semuanya. Saya percaya semua tetap sehat. Apalagi hari ini dengan penuh sukacita kita sebagai warga negara bangsa Indonesia diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2020. Nah, karena itu saudara-saudara mengawali perjumpaan kita bersama dalam Kidung Pengharapan di malam hari ini, beberapa hal saya hendak bagi baik lewat kebenaran Tuhan dan beberapa motivasi kehidupan yang kita mesti jalani di tengah-tengah bangsa dan negara kita, terutama sebagai umat Tuhan yang Tuhan pilih dan tetapkan untuk hidup memuliakan Tuhan di negeri yang kita cintai ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Indonesia bersyukur dengan hadirnya Pancasila. Tetapi juga hari ini di tengah-tengah kita mengucap syukur akan hadirnya Pancasila di negeri kita. Kita tengah diliputi pergumulan yang berat di tengah-tengah bangsa ini dengan badai ataupun pandemi COVID-19 yang sampai hari ini terus memakan begitu banyak korban di negeri kita, di berbagai daerah, provinsi, kabupaten, kota. Angka yang terus bertambah, jumlah yang terus bertambah luar biasa. Tapi saudara-saudara, saya percaya kita tetap punya keyakinan yang sama bahwa di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan bagi negeri ini, kita tetap akan diberi kekuatan dan pemulihan Tuhan. Dan karena itu malam hari ini kita bersama berdoa, bernyanyi bersama, menaikkan kidung pengharapan kita, berharap Tuhan memulihkan negeri kita, Tuhan memulihkan kota kita. Maka malam hari ini ada bagian firman Tuhan yang saya hendak bagi untuk kita renungkan di tengah-tengah peringatan hari lahirnya Pancasila, dan ini pun kiranya menjadi semangat, menjadi pengharapan bagi kita semua di tengah-tengah badai COVID-19. Yoel atau kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita ikuti firman Tuhan ini. Seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga
Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, apa yang menjadi tugas penting kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, tidak lain adalah bagaimana kita ditempatkan Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan di dalam dunia ini, di tengah-tengah negeri ini. Nah, bagaimana kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 hari-hari ini, di tengah-tengah tekanan hidup yang dialami bangsa kita hari-hari ini. Pembacaan ini mau mengajar kita hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dari satu, mari semuanya kita rame-rame hidup dalam pertobatan. Seruan untuk bertobat dalam teks bacaan ini luar biasa untuk bangsa Israel. Bangsa Israel disuruh bertobat untuk mengalami sebuah pemulihan, untuk mengalami berkat Tuhan, agar Tuhan yang penuh kasih yang berlimpah itu membatalkan ataupun memalingkan wajahnya kembali kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel layak menerima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain di tengah-tengah kehidupan hari ini. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan cara semua kita hidup dalam pertobatan. Bagaimana hidup dalam pertobatan? Pembacaan ini pun menegaskan bagi kita, jangan kita hidup dalam pertobatan yang semu. Kita diajarkan untuk mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ekstrim sekali saudara-saudara firman Tuhan. Baiklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Wow, luar biasa. Situasi ini kita harus hadapi dengan hidup dalam pertobatan. Dan mari saudara-saudara, ketika kita rindu melihat pemulihan Tuhan bagi negeri kita, bagi bumi ini, kita hidup dalam pertobatan. Dan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan hanya di permukaan, tetapi pertobatan yang luar biasa jauh dari kedalaman hati kita. Firman Tuhan mengatakan, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Koyakkan hatimu. Mari saudara-saudara, demi bangsa ini, demi kemuliaan Allah, demi pemulihan negeri ini, demi berkat Tuhan bagi negeri ini, mari kita hidup dalam pertobatan. Semua, siapapun kita, anak-anak, orang tua, siapapun kita, mari kita sama-sama menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita, menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita semua dengan berkatnya di negeri yang kita cintai ini. Kita percaya Pancasila yang Tuhan sudah karuniakan menjadi dasar kita berpikir, kita hidup bersama-sama. Mari kita rawat Pancasila sebagai anugerah Tuhan, sebab itulah secara etis, itulah cara kita hidup, bagaimana hidup dalam kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Pancasila sebuah anugerah Tuhan, kita jaga, kita pelihara bersama-sama. Mari saudara-saudara, maka memulai perjumpaan kita malam hari ini, kita muliakan Tuhan.
dengan sebuah pujian, makin dekat Tuhan kepadamu. Sebagai tanda, kita hendak mengoyakkan hati bersama-sama. Kita hendak memohonkan pemulihan Tuhan untuk negeri ini, untuk bangsa kita, untuk kota kita. Makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lagu. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu derita pandemi COVID-19 tidak akan pernah membuat kita gusar dan lunglai. Asalkan mari kita terus memuliakan Tuhan, membawa setiap pertobatan kita agar negeri ini terus dipulihkan Tuhan. Berbantal batu pun ku mau robah. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku, asal di mimpiku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. mari kita berdoa untuk negeri ini, untuk makin dekat pada Tuhan, untuk makin memuliakan Tuhan, agar kita diberi kekokohan, keteguhan, dan pemulihan dari Tuhan. Batu deritaku kan kubentuk. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Percayalah
bahwa dalam setiap persoalan hidup ini sesungguhnya Allah makin dekat dengan hidup kita. Maka jangan ada rasa khawatir, jangan lagi takut menghadapi derita apapun dalam dunia ini. Sebab makin berat penderitaan hidup kita, sesungguhnya Allah makin dekat dengan hidup kita. Karena itu teruslah berpengharapan kepadanya bahwa semua beban hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan yang kuat itu, Dia akan menyelesaikan semua masalah hidup kita. Apa kabar dan selamat malam Anda semua yang baru bergabung dengan kami di sini. Anda tengah menyaksikan program acara Kidung Pengharapan, program acara yang selalu kami tayangkan untuk menemani hari-hari kita semua di tengah menghadapi badai COVID-19. Bahkan sampai hari ini dan sampai kapan kita nggak tahu ini akan berakhir. Maka saya terus mengajak kita semua untuk tetap setia bergabung bersama kami di sini. Kita berdoa bersama, memuliakan nama Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan melalui Kidung Pengharapan. Bahkan kita selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat malam. Saya mau menyapa dulu untuk Anda yang setia bersama kami di sini. Dan untuk malam hari ini, pertama kali saya mau jumpa untuk Ibu Naomi Todingalo. Selamat malam. Dan selamat malam untuk Ibu Marinta Srindingalo. Halo, selamat malam kakak di sana. Semoga sehat bersama keluarga. Dan selamat malam untuk Debrin Alfa. Selamat malam untuk Ibu Wisha Sandra Wondal. Selamat malam dan selamat berjumpa dengan kami di sini. Selamat malam untuk Ibu Selviana. Ini Ibu Selviana ada di Ciptapuri ya, Mama Devi. Selamat malam. Dan juga selamat malam untuk Gustaf yang ada di Balangbodong. Terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Selamat malam untuk Robert Andi yang ada di Gandang Batu Timur di Tanah Toraja. Selamat malam untuk Ibu Saharia yang ada di Batu Haji, Ibu Magdalena Alo yang ada di Palu, Ibu Yovita Pasang yang ada di Batam. Dan selamat malam apa kabar yang ada di Kediri sana hamba Tuhan, Ibu Pendeta Meti Simaila. Selamat malam Ibu Pendeta, semoga bersukacita untuk tetap menjadi pendoa bagi kita semua. Selamat malam untuk Bintang Papua yang ada tentunya di Papua. Selamat malam yang ada di Puskopar, Batu Haji, Batam. Selamat malam ada di sana Ibu Hermin Andi Patino, Mama Kevin ya. Selamat malam dan terima kasih Anda selalu setia bersama kita di sini menjadi pendoa dan juga bernyanyi bersama-sama. Selamat malam Ibu Nelly Tandibau yang ada di Batam Center. Selamat malam untuk Amran Rede yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam Bapak Sen Super Padonda yang ada di Palolo, Sulawesi Tengah. Selamat malam untuk Ibu Vivi Pairunan yang ada di Palu. Juga Bapak Nostes Arab Mas di Makassar. Selamat malam untuk Riche Sima juga di Makassar. Dan masih di Makassar ada Jessica Ratri di sana. Selamat malam yang ada di Palu, Ibu Gustriani Gloria Samban Tarukalo. Selamat malam untuk Asmi Semun yang ada di Batam, Ibu Pendeta Rifka Limbong di Tarakan, Kalimantan Timur. Selamat malam Ibu Pendeta di sana, semoga sehat bersama dengan anak kekasih. Selamat malam untuk R. Alexander Tulakalo yang ada di Palolo, Sulawesi Tengah. Selamat malam untuk Bapak Herman Manga di Batu Aji. Juga ada Randy Lumeno di Surabaya. Selamat malam. Apa kabar? Semoga aman ya di Surabaya sana. Juga selamat malam untuk Ocha Palanda di Masamba. Ini tamu baru kita ya, dari Masamba, jauh sekali ya. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami di sini dan salam kenal dari kami semua. Bapak Rudin, selamat malam di Batu Haji. Bapak Robert Sarungu yang ada di Sampit. Wow, jauh sekali ya di Sampit. Selamat malam, semoga sehat selalu. Dan yang terakhir ada Ibu Sondang Suryati di Ciptapuri, Batam. Selamat malam Ibu Sondang. Semoga tetap terhibur bersama kami di sini. Kami berdoa untuk penghiburan dan penguatan bagi ibu serta anak terkasih. Nah, saudara-saudara, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, Batam Center dan Gereja Kibaik Batam, dan semua gereja Tuhan di Kota Batam, Santorayan di Batam, Kepulauan Riau ini, kita bersyukur hadirnya Pancasila telah menjadi perekat yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Pandemi COVID-19 boleh menghadap
menjadi tantangan hidup hari ini. Tapi dengan spirit kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan lewat Pancasila, hari-hari hidup di negeri ini mari terus kita jalani. Jangan pernah berhenti untuk berjalan. Banyak 1000 lintang boleh datang silih berganti, jalan boleh berliku di negeri ini, tapi kita selalu tetap menjaga anugerah Tuhan Pancasila. Itu menjadi perekat kita untuk bergandengan tangan, terus berjalan bersama, saling menguatkan, menjaga kerukunan satu dengan yang lain, menjaga kebersamaan satu dengan yang lain. Sebab prinsip gotong royong yang kita miliki sebagai negara yang Tuhan karuniakan ini luar biasa, mengajar kita untuk bekerja bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu prinsip kehidupan bersama di negeri Pancasila ini. Hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Jangan biarkan kita terpecah belah oleh apapun. Negeri ini anugerah Tuhan, Pancasila, perekat kita untuk hidup bersama, berjuang bersama, berkarya bersama di negeri anugerah Tuhan ini. Indonesia Jaya, itu pujian kita kedua, lagu nasional yang Tuhan karuniakan, dan ini menjadi kekuatan spirit bagi kita semuanya di negeri kita, Indonesia ini. Indonesia Jaya. Mari semua kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat kebangsaan kita. Kita menginginkan, merindukan Indonesia tetap bersatu, menjaga keamanan bersama-sama, dan tentu menciptakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 lintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Badai COVID ini mengajar kita untuk mari terus mempererat kesatuan kebersamaan kita. Ada satu cita dan tujuan kita bersama. Indonesia memenangkan pertarungan melawan badai COVID-19, dan Pancasila menjadi perekat kesatuan hati kita. Melangkah terus berjuang bersama dengan semua komponen bangsa memenangkan pertarungan melawan badai COVID-19. 1000 lintang jalan berliku. 1000 lintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada
masa depan. Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin, Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan. Indonesia jaya demi masa depan. Indonesia jaya demi masa depan. Indonesia jaya. Untuk bisa kuat menjalani hari-hari hidup di masa sulit ini, kita butuh sesama kita. Kita butuh topangan dari sesama kita. Sebab Allah memakai setiap orang di sekitar kita menjadi alatnya, memberi penguatan dan penghiburan bagi kita semua. Karena itu hiduplah selalu mengutamakan kebersamaan. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itulah jiwa sosial yang dianugerahkan Tuhan bagi hidup kita, supaya hari-hari hidup yang kita lalui, kita selalu memikirkan bagaimana hidup dengan sesama kita. Berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana memaknai hidup dengan sesama kita. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di sini, dan selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini di program acara Kidung Pengharapan. Dan hari ini merupakan edisi khusus dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, lambang negara kita yang menjadi semangat kita untuk bersama-sama di negeri ini menciptakan kedamaian dan selalu berpikir untuk yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Selamat malam Ibu Sarah Palilu yang ada di Villa Diamond. Selamat malam, semoga sehat selalu. Apa kabar? Dan selamat malam Bapak Julius Tandi. Juga selamat malam untuk Ishak Rante Toding. Halo, selamat malam. Semoga Bang Ishak ya, Bang Ishak Rante Toding. Semoga sehat selalu dan teruslah berkarya menciptakan lagu, terutama di masa COVID-19 ini. Kami semua butuh penguatan tentunya. Lagu-lagu Anda akan menjadi penguatan juga bagi kita semuanya. Selamat malam Ibu Yustin Wei ya, bersama dengan anak-anak dan tentu keluarga di Batam sana. Selamat malam untuk Emon dan ada Mega Pasya. Selamat malam, ini orang Balikpapan ya, Mega Pasya. Selamat malam dan selamat berkarya Ibu Suster. Semoga pengabdian Anda tidak sia-sia, diberkati untuk terus menjadi berkat bagi sesama. dan saudara-saudara warga gereja Toraja Jemaat Batam dimanapun berada, tetap jaga kerukunan dimanapun kita hidup, jaga kebersamaan dengan semua orang, peliharalah persaudaraan yang kuat sebagai bangsa dan negara, sebab kita sudah dianugerahkan Tuhan tanah air Indonesia, kita sudah dianugerahkan Tuhan keberagaman, perbedaan begitu banyak, begitu kaya. Itu harus kita syukuri. Kita bangun kehidupan bersama dengan semua orang. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita terus bergandengan tangan, baik dengan semua masyarakat di sekeliling kita, dengan pemerintah, dengan siapapun, untuk bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Yakinlah dan percaya, saat kita bergandengan tangan dengan semua orang di negeri ini, kita menjadi pemenang atas semua badai ini. Dan teruslah memuliakan Tuhan. Dan kita selalu berdoa di Indonesia ini, kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Seperti pujian kita yang berikut, Indonesia penuh kemuliaan. Itu kerinduan kita di negeri ini, kemuliaan Tuhan nyata, cinta dan kasih Tuhan, dan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan setiap waktu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Mari semuanya bersama-sama, Yesuslah Tuhan
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berdoalah kemuliaan Tuhan melingkupi negeri Indonesia ini. Kasih dan cinta Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalamnya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Itu harapan kita di Indonesia, kemuliaan Tuhan nyata, dan di Indonesia ada hidup yang memuliakan Tuhan dari tengah-tengah negeri ini. Percayalah, Tuhan memulihkan negeri kita. Mari terus berdoa untuk bangsa kita. Mari terus berharap, biarlah kemuliaan dan pancaran kasih Tuhan menyinari negeri dan bangsa kita. 3 buah kidung pengharapan sudah kita naikkan bersama-sama. Tentu untuk penguatan bagi kita semua menghadapi masa sulit di pandemi COVID-19, terlebih khusus edisi khusus kita hari ini. Kita berdoa untuk bangsa, negara kita yang kita sama-sama cintai, yang kita inginkan, kita rindukan bahwa di tengah kehidupan bangsa negara yang syarat dengan kesulitan hari ini, kemuliaan nama Tuhan terpancar bagi hidup bangsa negara kita. Sehingga dari tengah kesulitan hidup ini, kita selalu mengalami damai sejahtera Tuhan. Semoga kidung pengharapan malam hari ini tetap memberikan kita semangat baru untuk terus melangkah menghadapi hidup ini, walau berat tantangan hidup yang kita hadapi hari ini. Tapi kita punya kepastian bahwa berharap kepada Yesus, Sang Pelindung hidup kita, kita akan selamat melewati masa-masa
sulit ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Biarlah kita diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Esok hari dalam perkenaannya kita boleh jumpa lagi bersama. Mari kita berdoa, doa untuk pemulihan negeri kita. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kami, yang mengasihi bangsa ini, Allah yang telah menebus dan Allah yang telah menyatakan kemurahannya bagi bangsa ini. Malam ini kami berdoa bersehati, memohon ampun di hadapan Tuhan, agar hidup kami berkenan, negeri ini berkenan di hadapan-Mu. Ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon, ampuni kami Tuhan, ampuni negeri kami, bangsa kami. Pandanglah negeri ini, arahkanlah wajah-Mu kepada negeri kami Tuhan. Biarlah wajah-Mu tetap menyinari bangsa kami, memulihkan kami dari tengah-tengah situasi tekanan badai COVID-19. Kami sungguh berduka saat ini Tuhan. Kami sungguh penuh pergumulan hari-hari ini. Dan kami memohon bersama, ampuni kami dan biarlah kemuliaan-Mu nyata bagi negeri kami. Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami mengagungkan Engkau sebagai Allah yang kami puji dan sembah. Engkau sudah menganugerahkan Indonesia ini sebagai rumah kami, tempat kami hidup sampai akhir hidup kami, sampai akhir hayat kami. Disinilah kami hendak hidup memuliakan-Mu Tuhan, dan kami merindukan negeri ini terus dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, dan diselamatkan Tuhan dari berbagai tekanan hidup kami sehari-hari ini. Dan biarlah Tuhan semua umat-Mu dapat menjadi berkat di negeri ini. Hidup kami di negeri ini pun peliharakanlah kami Tuhan. Beri kami hikmat untuk hidup dalam kebersamaan. Apapun perbedaan agama, suku, budaya yang Tuhan sudah karuniakan bagi negeri ini, kami tetap disatukan dalam rasa cinta dan kemanusiaan kami sebagai umat Allah, sebagai masyarakat bangsa yang Tuhan sudah karuniakan untuk hidup bersama di bumi Pancasila ini. Maka biarlah kami hidup dalam kerukunan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjaga kebersamaan kami. Kami hidup dengan damai satu dengan yang lain. Kami hidup memelihara kesehatian, kesatuan yang kokoh di dalam Tuhan, di negeri kami ini. Kami berdoa, terus berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Menteri, gugus tugas COVID-19, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, semua aparat pemerintahan yang tengah berjuang bersama memikirkan yang terbaik untuk kami hidup menghadapi badai COVID-19. Tuhan beri hikmat, dan biarlah kekuatan Pancasila selalu menjadi ruh kehidupan mereka untuk berpikir yang terbaik untuk dalam kehidupan bangsa negara kami hari-hari ini. Kami terus berdoa untuk para medis, dokter, perawat, para relawan, siapapun yang tengah berjuang di luar rumah kami, yang tengah berjuang di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat perawatan untuk menolong sesama kami yang menjadi korban COVID-19. Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Mereka penuh sukacita terus melayani-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat sesama mereka. Tuhan memberkati pula semua keluarga-keluarga yang resah hari ini karena keluarga mereka mengalami ataupun ada di dalam penyakit COVID-19 hari ini. Tuhan, kuatkan dan pulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang sementara terbaring sakit di rumah, di ruang isolasi, dimanapun mereka ditempatkan, mari Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan, kami pun berdoa untuk yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan pun pulihkan. Terima kasih Bapa, kami membawa kehidupan bangsa negara kami, problem hidup kami bersama hari ini. Kami percaya dalam kemurahan-Mu Bapa, dalam kemuliaan-Mu, kami terus dilayakkan oleh Tuhan, menerima belas kasih-Mu Tuhan di negeri ini, dan bangsa kami terus disayang oleh Tuhan, bangsa kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu.
Kuatkan kami untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Dan biarlah Bapa, seluruh umat-Mu, warga gereja Toraja, jemaat Batam, dan dimanapun semua umat Tuhan berada malam hari ini, yang kami boleh dipersatukan dari berbagai kota di negeri ini, kami dipersatukan lewat pelayanan malam hari ini. Saudara-saudara kami setiap pribadi, Tuhan memberkati, menolong, dan melindungi mereka senantiasa dalam kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh disatukan malam hari ini. Biarlah penyembahan kami, biarlah pengharapan kami malam ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kemuliaan Tuhan terus kami alami dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami bersama. Kami berdoa bersama di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selesai sudah tugas kami menemani Anda di program acara Kidung Pengharapan edisi khusus malam hari ini. Edisi hari Senin 1 Juni 2020 dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila. Dan sebelum kami pamit undur diri dari hadapan Anda semua, kami selalu berpesan, berharap kita semua menjaga kesehatan dengan selalu mendukung pemerintah melalui protokol kesehatan pandemi COVID-19. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan apapun yang disarankan oleh protokol kesehatan, mari kita ikuti supaya kita tetap hidup sehat bersama dengan keluarga. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami malam hari ini. Semoga semakin kuat, semakin terhibur. Selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan. Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan. Indonesia jaya. Indonesia